Masuknya Belanda di Nusantara tidak terlepas dari konteks politik ekonomi di Eropa waktu itu, terutama hubungan politik ekonomi Belanda, Spanyol, dan Portugis. Saat Portugis masuk ke Asia, termasuk Indonesia, Belanda masih bukan negara yang merdeka seperti sekarang ini, yang dimana Belanda pada waktu itu terdiri dari 17 provinsi counties, yang berada di bawah kekuasaan dinasti Habsburg. Pada tahun 1555, Charles V menyerahkan kekuasaan atas Spanyol, Habsburg Netherlands, Napoli, Sisilia, Lombardia, salah satu wilayah di Italia sekarang, serta wilayah jajahan Spanyol di Amerika kepada putranya Philip II pada tahun 1527 hingga tahun 1598. Kebijakan Philip II ini kemudian memicu ke-17 provinsi untuk bersatu membebaskan diri dari kekuasaan Spanyol dalam apa yang disebut Perang 80 Tahun 80 Years War yang berlangsung antara tahun 1568 hingga tahun 1648. Pada tahun 1580, Spanyol menduduki Portugis. Lisbon, kota perdagangan terbesar di Portugis pada waktu itu, ikut juga dikuasai. Di kota inilah rempah-rempah yang diangkut dari India, Sri Lanka, dan Indonesia diperdagangkan kembali ke seluruh wilayah Eropa lain. Kedudukan Lisbon tidak terlepas dari perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Raja Spanyol, Philip II, yang yakin bahwa pemberontakan Belanda akan padam dengan sendirinya ketika perekonomiannya rapuh, dan hal itu dilakukan dengan menutup akses Belanda ke pusat perdagangan yaitu Lisbon yang merupakan salah satu tiang penopang perekonomian Belanda. Penutupan akses terhadap kapal-kapal Belanda itu berhasil, namun bagi Belanda, hambatan ekonomi yang dialaminya membawa dua berkat tersembunyi, blessing in disguise, yang membuka jalan bagi kolonialisme imperialisme Belanda. Yang pertama, Belanda semakin gencar berjuang hingga mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1581, setahun setelah pendudukan Spanyol atas Lisbon. Yang kedua, kehilangan akses ke Lisbon membuat Belanda berpikir keras menemukan rute-rute alternatif perdagangan. Bagian dari proses itu adalah menemukan pusat rempah-rempah di Asia yang sebelumnya dirahasiakan begitu rupa oleh Portugis. Informasi Jan Huygens van Linschoten pada tahun 1563 hingga tahun 1611 serta peta yang dibuat kartografer Petrus Plancius pada tahun 1552 hingga tahun 1622. Pada tahun 1592 menjadi hal yang menentukan. Linschoten adalah seorang penjelajah Belanda yang ikut dalam pelayaran Portugis ke Indonesia. Ia menulis buku yang berjudul Itinerario, Voyage of the Skipper naar Oost of the Portugals Indians, catatan perjalanan ke Hindia Portugis. Sementara itu, dalam serangkaian diagram pera yang dibuatnya, Plancius menunjukkan secara terperinci rute ke Hindia. Kedua informasi itu diperkuat lagi dengan informasi penjelajahan Belanda Cornelis de Houtman pada tahun 1565 hingga tahun 1599, yang pada tahun yang sama, 1592, diutus oleh para pedagang Amsterdam ke Lisbon, Portugal, untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah. Dari informasi-informasi tersebut, para pedagang Belanda memastikan Banten sebagai tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada tanggal 2 April 1595, berangkatlah ekspedisi pertama Belanda dengan 6 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan ini mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis, dari Belanda menuju pantai barat Afrika, kemudian ke arah Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan tiba di Banten pada bulan Juni 1596. Mereka terkagum-kagum dengan pelabuhan lada terbesar di Jawa bagian barat ini. Mula-mula, rombongan ini diterima dengan baik dan bersahabat oleh penduduk Banten dan Sultan Banten Mangkabumi Jayanegara, pemerintah 1596 hingga tahun 1602, yang memerintah atas nama Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir 1596 hingga tahun 1651 yang masih belia. Karena dianggap sebagai sahabat, Sultan Banten bermaksud menyewa kapal-kapal Belanda untuk menyerang Palembang. Permintaan ini ditolak mentah-mentah dengan alasan kedatangan mereka ke Banten hanya untuk berdagang. Sikap angkuh dan tak bersahabat ini kemudian memicu kekecewaan Sultan Banten. Belanda juga diberitakan pernah merompak 2 buah kapal dari Jawa yang penuh lada serta memindahkan semua isinya ke kapal-kapal Belanda.
Pada suatu titik, kesabaran Sultan Banten habis. Pasukan Banten menyerang kapal-kapal Belanda serta menawan sebagai pasukan termasuk De Houtman sendiri. Setelah dibebaskan dengan uang tebusan, De Houtman membalas dendam dengan menyerang seluruh isi kota, merampas kapal-kapal Banten yang membawa rempah-rempah dari Maluku. Rakyat Banten resah, lalu bersama-sama Portugis mengusir Belanda. Sempat mendapat kesulitan di Surabaya, mereka lalu berlayar menuju Bali. Dari sana De Houtman kembali ke Belanda dengan hanya sedikit membawa rempah-rempah. Lemahnya kepemimpinan De Houtman menjadi salah satu faktor kegagalan. Meskipun demikian, ekspedisi perdana ini berjasa membuka rute ke Indonesia bagi Belanda. Ekspedisi kedua terjadi dalam kurun waktu 1598 hingga tahun 1600 di bawah pimpinan J.K. Van Eyck, 1564 hingga tahun 1638. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Eyck disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Alasannya politis. Beberapa bulan sebelumnya, Banten terlibat perang dengan Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu, Belanda diharapkan menjadi sekutu mereka melawan Portugis. Belanda sangat diuntungkan dari kondisi tersebut. Sebelum kembali ke Belanda, membawa rempah-rempah dalam jumlah besar. Van Eyck memerintahkan sebagian kapal untuk berlayar ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku di bawah pimpinan Wybrand van Warwick pada tahun 1570 hingga tahun 1615. Rombongan Van Warwick tiba di Ambon pada tahun 1599. Karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, Belanda melanjutkan perjalanan ke Ternate di bawah pimpinan Van Warwick sendiri, serta ke Kepulauan Banda di bawah pimpinan Jacob van Heemskerck pada tahun 1567 hingga tahun 1607. Baik di Ternate maupun di Banda, Belanda disambut dengan sangat baik. Penduduk wilayah ini sudah lama kecewa dengan tindak tanduk Portugis yang memonopoli perdagangan rempah-rempah serta bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate. Belanda diharapkan membantu dan menjadi sekutu mereka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda. Pada tahun 1600, kaum muslim itu di Ambon bersekutu dengan Belanda mengusir Portugis. Imbalannya, Belanda diberi hak monopoli untuk membeli rempah-rempah dari Hitu. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan Tidore kepada Cornelis Sebastians. Pada tahun 1623, Kepulauan Banda dikuasai Belanda. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan sekitarnya.